Kerajaan Jembrana merupakan kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Bali bagian barat. Semasa berdiri, kerajaan ini menjadi salah satu kawasan perdagangan utama di Pulau Bali dengan pusat kegiatan berada di Bandar Pancoran. Kala itu Jembrana membangun hubungan dagang dengan pedagang muslim yang berasal dari suku Bugis dan suku Makassar. Dalam kehidupan sosial, masyarakat kerajaan Jembrana terdiri dari komunitas Muslim dan Hindu yang umumnya memiliki mata pencarian sebagai pedagang dan petani. Pada awalnya kerajaan Jembrana merupakan bagian dari kerajaan Mengwi yang kemudian melepaskan diri. Adapun leluhur dari kerajaan Jembrana adalah Gusti Nginte yang merupakan seorang pati di kerajaan Gelgel. Cucu dari Gusti Nginte, Gusti Agung Basang Tamiang yang merupakan putra dari Gusti Agung Widya adalah raja pertama Jembrana. Setelah Basang Tamiang, putranya yang bernama Gusti Gedigiri menggantikan sebagai raja Jembrana yang kedua pada awal abad ke-18. Kendati demikian, terdapat beberapa versi tentang raja-raja yang memerintah di Jembrana dan peristiwa yang terjadi di kerajaan. Selama berdiri, kerajaan Jembrana diketahui pernah terlibat konflik dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Salah satunya adalah kerajaan Buleleng. Pada tahun 1828 terjadi konflik antara Buleleng dan Jembrana yang disebabkan oleh kemakmuran di Jembrana. Akibatnya Raja Jembrana Anak Agung Putus Loka terpaksa mengungsi ke Banyuwangi dengan menggunakan perahu-perahu dari Bugis. Dalam konflik perebutan wilayah tersebut, pasukan Jembrana dipimpin oleh I Gusti Ngurah Gede yang berisi orang-orang Muslim melawan Buleleng yang akhirnya berhasil dipukul mundur setelah rajanya tewas. Setelah itu, Panglima Perang Buleleng kembali menyerang Jembrana dengan kekuatan yang besar hingga berhasil memenangkan pertempuran. Meski Buleleng mampu mengalahkan Jembrana, namun mereka tidak berani memasuki Puri Agung Negara dan membuat Jembrana mengalami kekosongan kekuasaan dari tahun 1832 hingga tahun 1835. Pada tahun 1835, Buleleng menawarkan perdamaian dan Raja Anak Agung Putus Loka akhirnya dapat kembali dari Banyuwangi. Karena usianya sudah lanjut, Anak Agung Putus Loka menyerahkan kekuasaannya kepada putra sulungnya yang bernama Anak Agung Putungura. Sebagai wakilnya ditunjuk Anak Agung Puturaka yang berkedudukan di Puri Gede, Jembrana. Selama menjadi penguasa di Jembrana, Putungura dianggap bersikap sewenang-wenang. Hal itu kemudian diadukan kepada pemerintah Hindia Belanda di Banyuwangi oleh I Gusti Madepasek pada tahun 1855. Akibatnya pecah perang saudara antara pendukung dan penentang raja. Pada akhirnya Raja Putungura menyerahkan diri kepada pemerintah Hindia Belanda dan diasingkan ke Purwakarta pada tahun 1857. Setelah itu Jembrana dipimpin oleh I Gusti Madepasek yang memegang jabatan sebagai Regent atau Bupati. Sebagai imbalan atas jabatannya, I Gusti Madepasek membuat kesepakatan dengan Belanda yang tidak diketahui para penggawa Jembrana. Pemerintahan I Gusti Madepasek pun berakhir pada tahun 1866 ketika ia ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Belanda ke Banyumas. Sebagai gantinya, Jembrana dikuasai oleh I Gusti Agung Maderai yang memerintah pada tahun 1906. Kerajaan Jembrana juga bernasib sama dengan kerajaan-kerajaan lain yang ada di Bali. Jembrana takluk oleh Hindia Belanda dan statusnya dari kerajaan diturunkan menjadi swapraja. Hal ini berlangsung hingga Jepang datang maupun pasca kemerdekaan Indonesia dan masa pemerintahan negara Indonesia Timur. Kemudian pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 yang membuat Jembrana berubah status menjadi daerah tingkat 2 sejajar dengan kabupaten. Hal ini menegaskan bahwa Jembrana berubah menjadi kabupaten bagian dari pemerintahan Indonesia. Adapun salah satu peninggalan dari kerajaan Jembrana adalah Puri Agung Negara Jembrana yang saat ini keadaannya kurang terurus. Terima kasih.